Sang Yang Widiwasa, khususnya yang melingkih di Pura Jagat itu niki, bahwasanya kita dapat bersama-sama hadir untuk aturan bakti di hari suci Purnama Sasih Kaulu dalam keadaan yang sehat. Luar biasa, Pak Madi Sugamo sudah sampaikan tadi, Facebook lebih tahu daripada yang ulang tahun. Kalau ulang tahun di KTP ya hari ini tanggal 17 yang ulang tahun kalau menurut KTP. Tapi karena kelahirannya dulu orang tua kita dari langsung diurus aktenya, sudah lewat jauh baru diurus, jadi nggak sesuai dengan tanggal yang di identitas dari KTP. Cari-cari ternyata nggak ketemu Senin Kliwon tanggal 17 Januari, cari lagi ya nanti dapat ketemu tanggal yang lain. Itulah hebatnya orang-orang tua dulu, senior-senior kita memberikan penanggalan dengan kalender Balinya yang lebih tepat dengan perhitungan Pancewara, Sabtowaro, Uku. Wah itu kalau sudah pakai itu lebih mantap lagi. Kalau identitas di KTP hanya identitas untuk administrasi kependudukan. Ini tadi Pak Made sampaikan giliran isi Dharma Wacana. Saya lihat jadwalnya, wah ternyata saya film depan, jadi maju satu langkah. Tapi tidak apa-apa, untuk menebarkan ajaran agama atau ajaran Dharma itu maju lebih baik daripada mundur-mundur terus, nanti lupa. Kesempatan maju satu langkah. Pada kesempatan malam hari ini, semua semangat, terutama saya ingin menyemangati teman-teman atau dharmika baru yang masih ragu-ragu. Kalau yang senior kan sudah mantap, mau diomongin kiri kanan juga tetap ajak milih jalan Dharma, milih jalan Hindu Dharma sebagai jalannya untuk mencapai kebahagiaan. Tapi kalau yang masih muda-muda, masih bujang-bujang, apalagi baru ikut jalan Dharma, ini masih dalam kebimbangan. Kalau di awal tahun kita sudah melakukan kontemplasi, melakukan perenungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pandijul. Bagaimana kita menjadi ludaga di zaman now. Kalau Pak Pandi lebih mantap karena kemampuannya luar biasa. Kalau mau menghormati orang tua, kemarin Pak Gusti sudah sampaikan bagaimana pesannya. Hari ini saya ingin menyemangati lagi, mari kita tetap teguh di jalan Dharma. Karena agama Hindu, jalan Dharma sudah menjadi pilihan kita. Ketika kita sudah memilih relnya itu, jalannya itu, nah mari kita tekuni. Mari kita ikuti jalannya. Tapi rel yang umum, nah nanti rel yang umum, kalau sudah praktek nanti banyak teori-teorinya, banyak praktek-prakteknya dari segi filsafat, etika dan upakaranya. Nanti banyak hal-hal yang perlu dipelajari, tapi ada hal-hal pokok yang perlu kita pedoman. Nah, seperti tadi kalau kita mau memulai persembayangan, ibu-ibu sudah menyampaikan hidung-hidung. Nah, yuk yang muda-muda, kalau belum bisa ikuti saja rengnya itu, iramanya, ya ikut-ikut dikit lah. Karena kesempatan kita belajar kan terbatas. Yang pasraman seminggu sekali, itu menghitung juga waktunya sangat terbatas. Kalau kita tidak mau belajar, ini menjadi ya peluang kita untuk gampang goyah. Karena di kiri kanan punya sudah lain-lain. Oh di sana kita pasaran sekali. Bilang jelek, nah ikunya muncul.
dharma yang kita yakini. Nah, saya kutip sloka atau mantra di dalam kitab salah satu saya. Ini mohon maaf nih, jagonya ada Pak Nengah di sini, tapi yang coba lafalkan juga, siapa tahu nanti bisa diikuti dengan anak-anak muda. Saya pada sloka yang ke-18, Dharma kurang lebih terjemahnya begini. Keutamaan dharma itu sesungguhnya merupakan sumber datangnya kebahagiaan bagi yang melaksanakannya. Kalau tidak melaksanakan dharma, jaminan lagi kalau kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Pada hakikatnya, dharma pula sebagai perlindungan bagi pandita. Nah, pandita sini diartikan sebagai orang yang berilmu. Tegasnya, hanya dharma yang dapat melebur dosa tri. Hindari hal-hal yang menyimpang atau adharma, kemungkinan kecil kita melakukan kesalahan. Ketika kecil atau hampir tidak melakukan kesalahan, maka kebahagiaan pasti kita peroleh. Nah, cerita di Swarga Rohana Parwa, Yudhistira yang sangat dharma sekalipun harus masuk di neraka karena melakukan satu kesalahan. Yang praktek dharmanya sudah luar biasa pun tetap harus mendapatkan karma karena melakukan adharma. Nah, kalau Bapak Ibu, adik-adik semua, terutama yang senang nonton Mahabharata, pasti tahu mengapa Yudhistira harus masuk ke neraka walaupun sebentar. Diceritakan dia dalam perang, Yudhistira harus menipu gurunya Bhagawan Drona. Ketika di film bagaimana menjatuhkan seorang guru yang hebat, baik ilmu agama maupun ilmu persenjataannya, diketahui oleh Krishna bahwa untuk menjatuhkan atau mengalahkan guru Drona, si Bima harus membunuh gajah yang namanya seperti anaknya,
Guru Drona yang namanya Aswatama. Gajah yang namanya Aswatama dibunuh oleh Bima. Dan ketika gajahnya sudah mati, maka berteriaklah Bima, Aswatama mati, Aswatama mati. Ketika kita sayang kepada anak, pasti nyet, anak saya mati, anak saya mati. Makanya ditanyalah yang ahli di dalam Dharma, yaitu Dharma Wangsa atau Yudhistira. Yang ditanya, kalau Yudhistira atau Dharma Wangsa paling jujur, makanya ditanya yang paling jujur, benar Aswatama mati? Berapa kali ditanya, jawabannya benar, ya Aswatama mati. Tidak ditanya Aswatama itu gajah ke anak-anaknya. Yang dibilang hanya ya Aswatama mati. Seperti orang yang sayang kepada anaknya, kalau yang sudah kita anggap itu anak kita langsung lemes. Dan kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Dristajumna untuk mengalahkan Dronacarya. Ini ya bagian dari pembelajaran kita. Seminimal mungkin hal-hal yang adharma dalam kehidupan bermasyarakat, bersosial. Tentu ada kalanya kita terjebak di hal-hal yang harus kita melakukan adharma, tapi jangan menjadi kebiasaan atau kesengajaan. Bisa seminimal mungkin bahwa kita melakukan kesalahan itu karena untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi kita dengan beralaskan atau berdasarkan bahwa bisa melakukan kesalahan. Karena Ide Sang Hyang Widi kan sudah memberikan hukum kepada kita, hukum reta, hukum karma. Sehebat-hebatnya kita memuja, seperti Lubdaka memuja Siwa, diselamatkan oleh Siwa, tapi hukum karma tetap jalan. Sama juga kita bermasyarakat, bernegara, kita sebagai warga, hukumnya tetap jalan. Ketika ada kesalahan, ya kita tetap mengikuti proses hukum yang dijalankan oleh pemerintah. Ini hal-hal penting yang perlu kita pegang, kita ingat. Tapi anak-anak muda biasanya kurang suka kalau apalagi sloganya dipanjang-panjang, ya nanti dipendek-pendekin saja. Ini bagian dari kita menjadi dharmika atau yang menjalankan dharma. Umat sedharma yang saya muliakan, mari kita tetap teguh dalam melaksanakan ajaran dharma, dan mari kita berpedoman kepada ajaran dharma sebagai dasar kita memperoleh kebahagiaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian wacana dharma ini. Naik titian ke Besakih, cukup sekian, terima kasih. Om Shanti 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 Om.